Saya mau ya. Bisa ini lagi ya. Saya mau share screen lagi ya, terakhir ya. Atau mungkin dari kakak ini aja, kakak MC ya. Kak MC. Ya, Ya, tolong dikasih co-host lagi ya. iya siap Kak. Kalau bisa Kak? Sebentar ya. Mohon maaf Kak, ini kalau dari kita yang share screen bagaimana? Oh iya iya, enggak apa-apa. Oh iya, enggak apa-apa. Baik, baik. Udah nggak ada video lagi soalnya. Iya, siap. Halo Suaranya Kak. Oh iya, maaf. Baik. Oke, jadi itu 4 hal yang bisa kalian terapkan dalam membuat vlog video. Yang pertama yang jelas kalau misalkan dalam ranah produksi video adalah ada yang namanya praproduksi, produksi dan kemudian upload. Nah, di prepare produksi ini kalian harus siapkan 4 hal. Pertama adalah siapkan tag video yang bakal kalian upload atau yang bakal kalian masukkan ke dalam ranah editing video. Contoh misalkan kalau misalkan dari dosen disuruh bikin video tentang rekreasi atau misalkan liburan kita dari mulai Bali ke Banyuwangi, maka daripada itu kita bikin video yang dimana perjalanan kita dari mulai anggaplah perjalanan berangkat kita dari mulai Bali ke Banyuwangi seperti itu. Walaupun nanti banyak, tapi ingat di poin yang kedua tadi, nggak semua video bakal kita gunakan. Maka dari itu agar mempermudah kita itu menggunakannya, maka masukkan dulu baru kita pilih. Dan yang ketiga, poin ketiga adalah ingat nggak cuman video B-roll, maka E-roll juga ada. Karena E-roll ini adalah pengungkapan dari kata-kata yang akan kita sampaikan. Contoh misalkan, kita lagi menyeberangi lautan antara Pulau Bali dan Pulau Banyuwangi menggunakan kapal dalam tempuh 1 jam. Maka di situ kan ada video E-roll yang saat kita mengungkapkan kayak gini dan ada video B-roll yang saat kita itu dalam perjalanan. Dan terakhir adalah sound design. Kayak tadi ya, video Agung Hafsat tentang whisky atau kucing aku tidak suka sama anjing. Maka di situ kasih sound yang dengan itu
tadi kan kucingnya apa namanya? Kayak kalau misalnya kucing marah itu tadi gimana ya ngeraungnya itu? Sebenarnya itu kan bukan raungan daripada kucing. Itu dikasih sound design atau sound yang kalau kita cari cara marahnya kucing, maka di situ ada suaranya. Kalau ditambahkan pada video itu, maka visual audio daripada video itu bakal hidup. Jadi seperti itu. Dan ini ada 4 hal yang bakal kalian siapkan di saat kalian bikin editing video. Dan yang terakhir, slide terakhir Kak. Slide yang terakhir. Nah, slide yang terakhir adalah yuk langsung bikin vlog video menarik. Dalam arogan terakhir yang mesti saya bawa adalah karena editor bukan sekedar ilmu teori, maka understand dan run adalah solusinya. Maka di saat kalian mengerti, langsung mengerjakan atau langsung berlari. Maksudnya berlari ini, kalian langsung mengerjakan daripada ilmu yang saya sampaikan, karena kita tidak tahu ilmu ini bisa tiba-tiba sesudah kita pahami, lupa. Caranya biar gak lupa, ya langsung praktekkan. Jadi seperti itu. Yang jelas nanti besok saya bakal membuat link YouTube video khusus peserta yang ada di event ini. Dan di video itu sifatnya link privat. Hanya peserta-peserta yang masuk dalam event ini saja yang bisa melihatnya. Nanti dalam video itu saya bakal memberikan lengkap semua tutorial bagaimana cara membuat vlog video. Yang jelas, saya minta untuk kalian yang ada di peserta ini, kalian tulis daripada poin yang pertama tadi. Buatlah judul akhir cerita pada awal cerita kalian atau pada awal video kalian. Contoh misalnya kalau misalnya saya pengen bekerja, maka kalian shoot. Dari mulai berangkat kerja sampai pulang lagi kalian shoot video itu. Nanti saya bakal kasih tahu bagaimana cara mengemas secara menarik vlog video yang memang sederhana tapi terlihat menarik. Jadi ngerti ya dari sini ya. Yang penting tadi ada 4 pilar editing video yang bakal kalian gunakan. Besok saya bakal kirim link YouTube-nya dan kalian bisa tonton agar kalian bisa langsung mempraktekkan. Karena saya sudah siap materinya dari saya sendiri, tinggal kalian punya tema-tema daripada vlog video masing-masing. Nanti kalau misalkan kalian dalam pembelajaran itu atau nanti link yang sudah saya share itu kalian langsung terapkan, nanti saya bakal koreksi atau bakal seleksi bila mana kalian mau upload di sosial media kemudian tag saya bakal koreksi dan kalau misalkan video ini saya kelihatannya menarik, maka saya bakal upload di akun YouTube-nya saya juga. Jadi seperti itu. Menarik kan? Dari materi yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan daripada materi bagaimana cara membuat vlog video dengan menarik menggunakan aplikasi editing CapCut dan kita shoot pakai handphone. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja sesi yang bisa saya sampaikan dalam event ini. Saya kembalikan lagi kepada MC. Ini nggak di. Halo semua, terima kasih Bang Uzi. Bang Uzi udah mengisi event pada siang pagi sampai siang hari ini. Untuk teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab, ya ini sesi kelima. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu, nanti biar MC yang menunjuk, mempersilahkan, baru nanti kalian bisa bertanya ke Bang Uzi. Buat yang mau menanyakan, boleh dipersilahkan. Yaitu di icon tanya jawab itu kalian bisa tanyakan tuh apa saja yang bakal kalian tanyakan biar nanti mungkin MC atau saya yang bakal membaca pertanyaan itu. Di icon tanya jawab nih sebelah atas kanan.
Kalau misal emang nggak bisa pakai mikrofonnya atau nggak bisa ngomong, bisa chat lewat room chat yang tersedia ya. Ini di room chatnya ada yang bertanya Kak, dari Adit. Adit dari Manado. Kak, menurut Kakak kalau kita buat vlog atau video YouTube, penting tidak menggunakan hashtag? Bisa dijawab terlebih dahulu Kak. Itu mikrofonnya belum nyala Bang. Ya maaf. Penting nggak kita itu menggunakan hashtag dalam sebuah video di saat upload ke sosial media? Kalau dikatakan penting, masih penting. Karena hal yang saya ketahui daripada mentor saya sendiri, pertama, platform Instagram itu dulu itu membaca niche atau konten kita dengan memperbanyak hashtag yang kita gunakan. Bahkan dulu itu kita minimal membuat hashtag itu sebanyak 30. Kalau untuk platformnya ini ya, Instagram ya. Tapi dengan seiringnya perkembangan zaman dan perkembangan algoritma, maka daripada itu sekarang Instagram itu hanya membutuhkan 5 hashtag awal yang menjadikan patokan kita bakal ter apa namanya? Terupload atau misalkan video kita bakal diberikan kepada follower yang sesuai daripada video yang kita upload. Contohnya kalau misalkan kita lagi videonya ngupload tentang makanan, kita tulis hashtag 5 awal pada postingan itu, maka daripada 5 hashtag itu bakal teraudiens atau tersentrik pada orang-orang yang mencari niche seperti itu atau video yang seperti itu. Kemudian kalau misalkan YouTube masih sama, cuman nggak banyak juga YouTube, nggak perlu banyak-banyak hashtag, cukup di antara niche 10 sampai 5. Dan kalau TikTok, ya, TikTok sendiri ini sifatnya random. Sifatnya random ya. Dia walaupun nggak pakai hashtag pun bisa FYP. Jadi TikTok ini memang algoritmanya terlalu cepat perubahannya. Maka terkadang hashtag dikasih 5 bisa FYP. Hashtag dikasih 4 bisa FYP. Bahkan hashtag aja dalam caption itu kita tulis hashtag aja 1 itu bisa FYP. Maka kalau misalkan TikTok ini sifatnya random. Mau banyak ya monggo, mau dikit ya monggo. Mungkin itu aja daripada pertanyaannya. Bisa dilanjut. Terima kasih Bang, dan terima kasih buat Adit Manado yang udah menanyakan. Ini ada lagi pertanyaan dari Muhammad Albrar Albani. Kak, gimana caranya shoot video yang sinematik gitu? Bisa dijawab dulu Bang. Bagaimana cara shoot video yang sinematik? Yang jelas itu kalau kita pengen bikin shoot video yang sinematik, kita harus tahu dulu bagaimana teknik-teknik men-shoot video yang secara garis besar itu standar daripada video tersebut. Contoh misalkan, kalau misalkan kita lagi pengen bikin video tentang, anggaplah, kalau misalkan di YouTube itu ada video-video tentang mainan-mainan anak kecil. Mainan-mainan anak kecil ya. Itu masih mereka bikin videonya, kalau pengen benar-benar sesuai shoot yang pas, maka kamera ada di atas posisinya, benda yang jadi mainan itu ada di bawah. Seperti itu. Maka di situ disebut sebagai shoot yang benar-benar standar daripada sinematik itu. Karena yang dikatakan sinematik ini nggak harus semuanya bagus. Dikatakan video sinematik ini nggak semua video itu harus bagus. Justru sinematik tersendiri itu kalau kita artikan adalah video yang sesuai dengan definisi daripada shoot video secara standar film atau secara standar video seperti itu. Kayak tadi
kalau misalkan kita pengen bikin video tentang wisuda, maka kalau bikin sinematik itu shootnya harus seperti apa nih? Apakah harus talking head? Talking head itu seperti ini ya. Kamera sejajar dengan mata. Ada yang kalau misalkan video sinematik wisuda kan unsurnya harus dramatis karena menceritakan tentang perjuangan dia dari belajar menjadi mahasiswa pada tahun pertama sampai tahun keempat. Maka yang membuat shoot itu dramatis, ya gunakanlah shoot-shoot yang ada antara objek dengan kamera itu, kamera posisinya di bawah, objek ada di atas. Nah, di situ bakal memberikan shoot yang dramatis. Misalnya gini, ini objek, ini kamera. Nah, nge-tracking. Seperti itu. Kelihatan ya? Ini objek, ini kamera. Nah, trackingnya seperti ini. Kalau misalkan di secara talking head, ya enggak apa-apa. Tapi pengen nggak video kita itu terlihat dramatis, maka gunakanlah shoot-shoot yang benar-benar sesuai dengan standar perfilman atau mungkin standar video. Seperti itu. Kalau pengen tahu, ya kita bisa belajar daripada YouTuber-YouTuber yang membahas tentang videografi. Jadi itu. Ya, bisa dilanjut. Oh, ini ada dari Arjuna Beta. Kak, apakah membuat konten harus nulis skrip dulu atau langsung action aja? Ini adalah hal yang sangat penting. Ya, pertanyaan ini bagus. Saya suka dengan pertanyaan ini. Karena dari mulai saya awal merintis jadi konten kreator dan fokus di bidang editing video, saya nggak pernah melupakan pembuatan skrip. Karena sepintar-pintarnya dunia digital atau industri kreatif ini, masih dibutuhkan apa yang disebut dengan tulisan. Kalau mungkin saya bisa spill sedikit, ini adalah beberapa skrip yang bakal saya bahas untuk konten kedepannya. Mungkin bisa saya share sebentar ya. Bisa nggak ini ya? Saya jadi co-host gak ya? Oh, nggak jadi co-host. Bisa, Bang, bisa. Saya. Sebentar ya. Biar kalian lebih paham lagi dan penting sekali membuat skrip dalam pembuatan konten atau vlog video. Bisa jadi co-host saya? Masih belum ya? Gimana Kak? Bisa jadi co-host? Oke, kalau lama ini aja. Mungkin nanti saya share aja ya screen video recordernya. Bagaimana saya itu menyiapkan skrip untuk pembuatan konten. Bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya aja, Kak. Ya, yang jelas, membuat skrip dalam pembuatan video itu hal yang paling utama yang harus kalian lakukan. Karena dalam produksi video perfilman saja, ada orang yang khusus di bidang pembuatan copywriting atau misalkan percakapan antara dialog objek A dan objek B. Kalau misalnya kalian lihat di POV dalam industri perfilman itu ada artis yang dia itu bawa kertas lembaran. Nah, sebenarnya dia itu lagi menghafalkan skrip yang bakal dia sampaikan. Kan nggak mungkin dong kita anggaplah video Avengers.
Gak mungkin dong orang yang menjadi Kapten Amerika itu langsung ngomong, saya pengen membasmi siapa namanya, yang apa namanya musuh yang pakai si Thanos. Gak mungkin kan dia ngomong kita harus basmi Thanos. Maka bagaimana cara dia itu mengungkapkan kata-kata dengan baik, ya membaca skrip itu. Jadi itu makanya skrip itu penting dalam pembuatan video. Nanti sekali nanti besok saya share linknya dan saya bakal kasih tahu juga bagaimana cara kita itu membuat skrip yang menarik. Oke, dilanjut Kak. Oke, berarti nanti skripnya bisa di-share di grup juga ya, Kak? Ya, nanti saya kirim. Oke. Pertanyaan berikutnya ini dari Irfan, Surabaya. Bagaimana cara menentukan target audiens untuk vlog video dan apa berpengaruh untuk kedepannya, Kak? Bagaimana cara mentargetkan daripada vlog video yang kita buat dan apa pengaruhnya? Mungkin kalau misalkan kalian lihat daripada materi yang bisa saya sampaikan tadi, hasil daripada kalian membuat vlog video, itu kalian bakal seperti Agung Hapsah. Walaupun nggak persis seperti Agung Hapsah. Ngerti di sini ya? Karena gini, vlog juga ada apa namanya cara untuk menentukan tema biar kita itu konsisten. Karena gini, pertanyaannya, orang suka sama kita itu karena satu bidangnya kita tekuni atau banyak sih? Mestinya cuma satu dong. Gak mungkin si channel ini ngebahas semua bidang, kemudian bakal dipakai di berbagai acara. Nggak mungkin. Mereka membuat vlog itu mesti membuat niche yang satu. Nah, maka cara menentukan target audiens yang tepat, maka carilah niche yang sesuai dengan kamu dan di saat kalian melakukannya itu kamu suka. Walaupun orang melihat kayaknya capek deh, gitu. Jadi itu. Dan nanti ke depannya seperti apa? Ke depannya banyak. Pertama adalah kalian bisa membackup memorial kalian di saat kalian menekuni apa namanya? Niche ini. Contoh misalkan saya nanti kalau misalkan ala apa namanya? Ke depannya bakal sukses, saya bakal melihat ke belakangnya. Dulu saya melakukan proses ini bagaimana ya? Ya, maka saya dulu lihat video-video yang dulunya awal saya nge-shoot pakai kamera yang biasa aja, tapi sekarang lihat hasilnya jadi hasil yang luar biasa ya menurut saya ya. Jadi maka dari itu pertama tentukan target audience atau target marketnya yaitu memilih niche yang sesuai atau yang benar-benar kalian suka. Di saat kalian melakukannya itu nggak berat. Dan yang kedua adalah kedepannya kalian bakal memahami pentingnya memorial atau kenangan di saat kalian melakukan proses dari kesuksesan itu. Maka platform media sosial adalah media untuk menyimpan data-data kenangan kalian. Jadi itu. Oke, bisa dilanjut Kak? Iya, ini akan jadi pertanyaan terakhir ya. Di sini ada dari Faradina, Surabaya. Apakah ada rekomendasi device untuk pengambilan konten? Lalu agar kualitas video HD, apa ada web free khusus untuk mendapatkan resolusi HD tersebut? Jadi ini tentang kualitas videonya. Kualitas video ya. Untuk device sendiri, kalian sebenarnya bebas ya. Bisa menggunakan kamera DSLR atau mungkin mirrorless, ataupun bisa menggunakan HP. Yang jelas kalau misalkan kalian pengen menggunakan HP, HP ini kan sifatnya kita terbatas. Saya gini, HP ini kan nggak cuma fokus dalam satu bidang. Dia bisa sosial media, dia bisa sosial yang lainnya, stalking yang lainnya atau multitasking yang lainnya. Tapi kalau misalnya kamera kan kita khusus untuk merekam video. Maka kalau misalkan cari device HP yang baik untuk apa namanya merekam suatu video, maka saran saya gunakanlah kamera-kamera atau misalkan HP-HP yang saya nggak bisa nyebutkan merek HP-nya itu apa, tapi yang jelas dia bisa merekam Full HD 1080 ya. Kemudian yang kedua adalah memori. Kalau HP ya, karena memori juga penting. Apa daya kalau misalkan kamera yang resolusinya 100 megapiksel tapi memorinya habis atau penuh. Kayak gitu.
Ya, jadi kalau misalkan HP-nya saya nggak bisa menyebutkan apa, bebas kalian pakai HP aja, HP apa aja, bahkan HP yang mungkin kualitas videonya Full HD tapi nggak kelihatan bagus, itu bisa loh bikin video seperti itu. Dan yang terakhir tadi apa Kak? Untuk kualitas videonya apa ada aplikasi khusus biar video itu eh, resolusinya HD gitu? Nah, Karena kan nggak semua handphone oh ya, kameranya bagus. resolusi sebenarnya gini, resolusi HD itu aplikasi menyesuaikan daripada take video yang kita hasilkan. Kalau misalkan tadi saya balik lagi, kalau misalkan kamera kalian itu atau kamera HP kalian itu punya resolusi Full HD 1080 ataupun bisa 2K yang resolusinya tinggi, maka nanti ekspornya juga di resolusi yang seperti itu. Jadi contohnya gini, kalau misalkan kita take video di resolusi Full HD, maka eksporlah di Full HD. Jangan dipaksakan di resolusi pas lagi diekspor ya, di editing CapCut itu di 2K. Memang kita punya analogi bahwa kalau misalkan kita punya footage yang jelek, kalau diekspor ke yang tinggi bakal bagus nih. Ternyata salah. Justru yang benar itu adalah kalau kita punya footage yang tinggi, contoh misalkan kualitasnya 2K, 2K. Kemudian kita turunkan resolusinya ke Full HD, itu masih bisa atau masih standar karena dari mulai apa namanya? Dari mulai pengemasannya tadinya itu besar bisa diperkecil. Tapi pengemasan kecil tidak bisa diperbesar. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian take video di Full HD, nggak bisa diekspor di 2K. Yang ada nanti pecah. Walaupun masih bisa dilihat. Jadi situ. Kalau misalkan kita melihat daripada ranah kualitas video. Ya, untuk HP-nya tuh bebas. Bahkan kalau kalian minjem HP teman pun tidak apa-apa. Yang penting temannya itu ridho. Bahkan saya sendiri awal-awal apa namanya? Awal-awal ngerintis bikin apa video atau konten di media sosial ini, saya sempat pernah minjem HP teman buat unboxing daripada endorsan yang saya terima. Saking saya itu karena karena saya cuma punya satu HP. Jadi seperti itu. Maka daripada itu maksimalkanlah device yang kalian punya karena kalau kata mentor saya itu orang bakal upgrade kalau dia memaksimalkan apa yang dia punya. Bukan menunggu apa yang dia butuhkan. Seperti itu. Ya, itu mungkin Kak. Oke, terima kasih buat Bang Uzi dan buat teman-teman. Kita udah mau memasuki ke penghujung acara nih. Jadi ada sesi penyerahan sertifikat yang ya formalnya gitu sih Kak. Jadi kita ikutin aja. Kita akan ada penyerahan sertifikat dari Ketua Bidang kepada Bang Uzi. Pada Mbak Latifah dipersilakan. Baik, saya Latifah Nurmanti selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi di HMP Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Uzi yang telah memberikan materi ilmu baru ya kepada kami semua di sini. Semoga dengan
materi atau ilmu yang telah diberikan Bang Uzi dapat bermanfaat, tapi pastinya bermanfaat sih untuk kita semua, baik di kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja mungkin juga ya. Nah, ini saya selaku Kepala Bidang menyerahkan sertifikat ini kepada Bang Fauzi, kepada Kak Muhammad Fauzi sebagai pemateri pada kegiatan kelas multimedia besar dengan tema How to Make a Cool Vlog with Just a Smartphone pada tanggal 3 Desember 2023 yang diselenggarakan oleh kami HMP Kisar Sastra Universitas 11 Maret Surakarta. Ditandatangani oleh pembina HMP kami, kemudian dengan ketua umum kami juga. Harap diterima ya, Kak. Ya, terima kasih atas sertifikatnya. Sama-sama. Sebelumnya buat dokumentasi terlebih dahulu untuk yang bertugas saya persilakan bisa dokumentasikan dulu. Ya, ini langsung Mbak ini Mbak. Iya. Ya sudah aman Mbak. Oke, bisa dihitung dulu. Dimulai. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih kepada kami ada kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Semoga ini bisa jadi evaluasi untuk kegiatan kami multimedia di ke depan. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Iya, terima kasih buat Kepala Bidang Kominfo, Mbak Latifah. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang berkenan hadir pada acara kali ini, dan kepada Bang Uzi terima kasih banyak karena mau mengisi dan berkenan buat hadir di event kali ini. Semoga nanti kalau ada event lagi Bang Uzi nggak kapok ya buat kita. Ya, terima kasih buat semuanya. Saya selaku MC Arinda Safira dan juga rekan saya Susana Ferawati, kami pamit undur diri dan semoga bermanfaat buat semuanya. Sebelum kita keluar dari room, kita ada sesi dokumentasi, jadi tolong pada on cam semuanya, tolong ya, kameranya dihidupin. Kita mau foto dulu. Oke, yuk. Satu, dua. Ayo slide yang kedua. Slide kedua. Ayo, ini belum pada on cam. Firna Rido Aken. Apa? Masa aku pakai satu-satu. On cam semua. Lagi slide ketiga. Udah. Oke, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event selanjutnya. Waalaikumsalam. Izin keluar ya. Terima kasih semuanya peserta yang sudah mengikuti event ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat.
Amin. Terima kasih Bang Uzi. Sukses selalu, Bang. Ya, izin keluar ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Kak.